takwil ayat mutasyabihat alladzi la yaliqu bina ma'as alladzi la yaliqu yang tidak patut bina untuk kami dalam kelebihana kama uzil terbulu dan ulaika ada di mana sekakasa secara adina ulu ulaika kepada hati mereka orang-orang yang suka terhadap ayat mutasyabihat. Azalta ulu ulaika ba'da id hadaitana setelah apa yang petunjuk engkau setelah memberikan petunjuk engkau kepada kami arsyad tanah setelah memberikan petunjuk kepada kami ilahi kepada ayat wahab lana dan berikanlah kami milladunka dari sisi engkau min indika dari sisi engkau rahmatan rahmat tasbita rahmat ketetapan hati innaka antal wahhab sesungguhnya engkau antal wahhab dan yang memberi. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam hadirin majlis. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dan semoga pengajian ini tidak stop karena katanya besok PSBB. Kita harus mengikuti pemerintah. Gak bisa, kalau nggak ada pemerintah ada yang ngatur. Kalau tidak cocok, dia bisa dibagi. Kalau nggak ada pemerintah, nggak ada yang bayar pegawai negeri, yang bangun jalan, yang bangun jembatan. Itu kan semua pemerintah yang ngatur. Sama semua harus begitu. Kalau ada yang tidak suka dari oknum, jangan pemerintahnya yang disalahkan. Semoga kebijakan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, dan semoga penyakit yang digembar-gemborkan corona itu semoga cepat diangkat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sambungan dari ayat mutasyabihat dan ayat muhkaman. Kemarin ayat mutasyabihat, ayat yang harus ditakwil kembali. Ayat muhkaman, ayat yang sudah jelas. Orang-orang yang memang sengaja ambil ayat-ayat mutasyabihat itu memang sengaja karena itu kepuasan hawa nafsunya, untuk nyeleweng dari kebenaran. Makanya orang-orang yang beriman tidak mau Allah memberikan ayat Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan selewengkan hati kami, tunhidha anil haqqi, atau jauh dari kebenaran dengan mencari-cari takwil ayat yang tidak jelas. Dari hadaitana setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wahab lana min ladunka, dan berikanlah kami dari sisi engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi karunia. Jadi ini dibaca doa. Dulu Sayyidah Aisyah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi itu sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, wahai dan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ala dinika, terhadap agama kau. Kalau tahiyat terakhir dibaca, nggak tahu kalau ada masalah. Kalau di sini saya masih ajari, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, Allahumma inni a'udzu min adzabil qabr wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma firli
ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Ini ibadah. Wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta qabilli wa warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah kami ma qaddamtu yang lewat, wa ma akhartu yang akan datang, wa ma asrartu yang samar, wa ma a'lantu yang jelas, wa ma asraftu dan yang berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lam bihi minni, engkau lebih tahu dari kami. Yang terakhir, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba ya muqallibal qulub. Pas kata Nabi, kata Sayyidina Isa, qultu ya Rasulullah ma aksuru ma tad'u bihadza du'a, kenapa engkau banyak berdoa ya muqallibal qulub? Sayyidina Nabi kata Sayyidina Rasul, laisa min qalbin illa wa huwa baina asabi'ihi usbu'aini rahman. Tidak ada dari hati itu kecuali dalam kekuasaan dua jari kekuasaan Allah, bukan jari Allah. Ini kalau nggak ditakwin hadis ini di antara kedua jari Allah. Jadi Allah seakan-akan pas punya jari. Kalau dalam bahasa yang ahli sunnah wal jamaah pakai, di antara dua kekuasaan Allah. Idza syaa yuqimahu aqamahu wa idza syaa yuzilahu azaqahu. Ama tasma'ina rabbana la tuzigh. Jadi kata Nabi, kalau Allah berkehendak, hati kita akan dijadikan hati yang lurus. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan hati kita nyeleweng. Ama tasma'ina, apakah kamu tidak mendengar? Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi Nabi itu kalau doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Kalau banyak ini, kalau sendiri sabbit qalbi. Mutakallim dohter, mutakallim al-wahid, kalau wahdab ini, kalau kami, nah pas tambahin Rabbana la tuzigh qulubana, karena hati ini bisa berubah. Sekarang baik, semenit lagi kadang niat gak baik, kadang benci, kadang kesel, kadang besok niatnya udah baik. Makanya hati-hati dengan hati. Makanya qalbun, bahasa Arabnya qalbun itu ada abadi. Makanya orang tidak bisa menjaga hati seorang. Kadang ada orang itu nyongkak, ada orang yang memang apa adanya, hatinya sudah keluar apa yang di hati sudah keluar. Makanya kalau orang sudah berbicara dengan hati, ucapan itu mesti diterima. Natural namanya. Kalau sudah bicara dari hati, pasti diterima orang. Kalau hati yang berbicara, hati yang terima. Contoh orang pacaran, contoh. Kalau bohong, kesel. Pasti buaya dasarnya. Coba hatiku laporan. Ijin orang bukan error oleh. Coba nggak usah jauh dulu ngasih contoh. Teman kalau hatinya sudah nyambung kan beda dengan yang hanya omongan. Jadi hati harus dijaga. Dan besok yang paling parah itu di hadapan Allah, hati, penyakit hati, cetuk, kencing manis, sakit kepala, ini penyakit badan. Penyakit hati pun banyak. Ria, sombong, takabur, sum'ah. Lebih parah akibatnya. Orang hasud satu aja hasud, dengki apa tetangga senang, dia diem di rumah. Cuma sesak nafas. Ditanya kenapa? Tetangga muat. Hasud baru hasud satu. Sombong. Dia menjadi hati.
Orang ribut dengan penyakit badan, sakit kepala langsung nyari panadol, botrek, sakit perut nyari diaper. Coba rasain penyakit hati, saya kok nggak enak kalau ada orang senang. Berarti hatinya nggak beres itu, harus diservis. Ya jangan ke AHM. Apa Pak kata poli apa hati saya kotor nyaman. Kalau mau bersihin hati jaga ulama ada itu baru dua. Ada orang yang sakit kepala, kenapa? Soal sakit kepala terus sama hasut sombong. Iblis tuh turun dari surga karena sombong. Baru dua. Kalau badan gampang, dan besok di hari kiamat yang ikut penyakit ke hadapan Allah, diingat besok di hari kiamat yang ikut penyakit ke hadapan Allah penyakit hati. Kalau kencing manis orangnya meninggal selesai. Kalau dengki mau besok di hadapan Allah ketemu di padang mahsyar dengan orang yang didengki itu dengki. Ini dulu namanya saya. Gara-gara ini saya dipecat terus nggak kelar-kelar di hadapan Allah besok. Kalau yang mana ya? Mau besok apa? Jadi ngomong penyakit. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka jangan sampai diselewengkan hati kami ya Allah. Paminggu setelah engkau memberikan petunjuk ba'da idh hadaytana, ada orang yang iman setelah iman murtad. Iya. Ada orang yang baik tapi lama-lama jatuh waktu lama. Ada yang waktu mudanya belangsang cuma tambah bagus ini orang terus begini. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita harus bergantung kepada Allah. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana, jangan diselewengkan, jangan sampai dibuat bingung berpaling hati kami dari kebenaran. Ba'da idh hadaytana, setelah engkau memberikan petunjuk. Dan jadi orang yang benar-benar, jadi orang baik-baik. Setelah itu pas menjadi orang yang ingkar terhadap kebenaran. Rabbana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisi engkau rahmat, ketetapan hati. Orang banyak bertanya rahmat ini apa? Rahmat itu kayak apa sih? Saya keturunan rahmat. Kalau rahmatnya beda. Akhilum ya, rahmawati. Rahmat Allah itu yang bagaimana? Ini kan umum. Kalau misalnya hati kita dalam keadaan iman menurun, ini kan mendapat rahmat, senang kepada hal-hal yang baik. Ada dulu seorang ulama katakan, saya tidak akan tergoda oleh perempuan. Ngomong begitu. Suatu saat rombongan sama pengikutnya bertatapan dengan anaknya orang yang non-Islam, cantiknya luar biasa. Kengkolotan abes, langsung jatuh hati. Tatapan muka, langsung hatinya gimana diambil oleh Allah, langsung datang ke orang tuanya, saya mau kawin dengan anaknya bapak yang ini. Gak apa-apa kata orang tuanya. Yang penting kalau mau dengan anak saya, keimanan kamu tidak, agama kamu tidak apa-apa. Gara-gara perempuan, wah ya perempuan, iman ibu di luar enggak semuanya, enggak semuanya. Cuma gara-gara ini keimanannya pindah. Lalle santrinya berapa tahun yang munajat kepada Allah, ya Allah kembalikan keyakinan saya. Satu saat disamperin lagi, enggak kenal sudah, disamperin terus aku dimulai baru sadar kayak terakhir di sini. Mainnya tidak.
Yang baik dengan bahasa baik, yang jujur dengan bahasa jujur, yang punya nikmat dengan bahasa punya nikmat. Bagaimana bersyukur? Syukur ya Allah, alhamdulillah Ustaz, dan boleh barang nikah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa istiqomah dalam sholat. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa membantu orang tua. Memberi sektor, bilang itu. Kalau bercanda nggak masalah. Kalau bercanda, ini nikmat hilang, hilang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang batalnya sholat hadas, terutama yang umroh. Yang batalnya sholat kemarin hadas. Hadas ada dua, hadas besar, hadas kecil. Nomor dua, terkena najis illam tulqahalan min ghairi hamlin, apabila tidak segera dibuang dalam seketika, min ghairi hamlin, dengan tidak memegang najis. Contoh apa? Dia kegedean pemikir gejala tuan lagi cecak, ini kan langsung ke paraki selama tidak melewati sebatas tumak nina. Iya. Kalau dalam sholat terkena najis, kecuali yang nempel di baju, langsung jatuh najisnya, bisa tidak batal, kecuali najisnya langsung dibuang ke paraki. Dengan solko, langsung solkonya dilepas. Yang penting masih tidak melewati batas tumanina. Batas tumanina bagaimana? Sujud tumanina subhanallah. Maka kalau sholat jangan terburu-buru. Allah Akbar subhanallah tumanina. Kalau tidak tumanina, sholatnya batal. Jadi kalau langsung itu benar, masuk ke tangan begini, berhenti kalau sholat. Terus berkisyaful auratih, dan terbuka aurat. Ini yang banyak perempuan. Terbuka aurat kalau terkena angin, cepat-cepat ditutup, sholatnya belum batal. Atau laki-laki kan berjampo pakai kaos belakang, ketika sujud paham ini tutup langsung ini, nggak apa-apa, nggak batal. Yang penting tidak melewati batas tumanina. Jadi api ada celok di rokok, celokku beda. Kalau kebuka lagi, tutup lagi, batal ini namanya. Karena bergeraknya sering. Misalnya ibu-ibu di luar sholat di teras, ketika sujud kakinya kebuka terkena angin, jadi kan langsung rokok nih, tutup, langsung ditutup boleh. Bapak. Misalnya saya pernah di sini ada dulu sholat sampai selesai kakinya kelihatan. Cuma orang numpang sholat, bukan orang sini ya. Beneran orang sini. Kakinya kayak kedekan terus mulai mari kedekan. Dia mau dikasih tahu nggak dikasih tahu sholatnya nggak tambah repot. Sama dengan orang berjemaah tidak mengikuti ruku yang pertama, kemudian nggak dikasih tahu sholatnya nggak sah, dikasih tahu kita nggak tahu orang siapa yang siapa. Ini kemudian sudah diterangin ke saya. Jadi Allahu Akbar, datang imam sudah mau ruku, makmum baru datang, langsung Allahu Akbar ikutin ruku langsung. Jadi macam leha. Langsung sujud ruku, gimana matanya? Ditanggung imam. Ini bukan kemarin. Kalau tidak ikutin imam, sholatnya batal, nggak batal, cuma nambah lagi nggak akan satu. Ilam tustar halah, apabila tidak ditutup dalam seketika. Jadi batalnya sholat, satu terkena hadas, terkena najis, satu hadas terkena najis, yang ketiga terbuka aurat apabila tidak cepat-cepat ditutup. Bagaimana kalau aurat dalam sujud, orang pakai sarung dimudi sekali ketika bukan
Tak apa bisa, misalnya. Tapi sampai sempurna. Nanti berusaha semoga kita semua jadi bisa ulangi lagi. Batalnya sholat ada 10. Yang pertama hadas besar, hadas kecil. Hadas besar sudah saya terangin kemarin. Nifas, head, bersetubuh, keluar mani, mati kecuali mati syahid. Hadas kecil bagaimana? Menyentuh kemaluan, keluar salah satu kubur atau kubur kecuali mani, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, hilang akal seperti tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tetap tempat kedudukannya. Tak boleh, memang tak boleh. Ini kalau memang PSBB antara ketat, ini mungkin malam Senin untuk sementara bisa terakhir sekarang untuk sementara. Kalau memang ketat, makanya kita nunggu perkembangan malam Senin. Nanti jam 2 PSBB sudah mulai, terus setengah bulan. Kita patuhlah rakyat Indonesia, warga negara DKI. Salah benar itu usaha pemerintah. Ikutin orang itu, seorang itu ikutin aturan pemerintah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, keberkahan dalam hidup, istiqomah dalam beribadah, barokah hidup, keturunan, ilmu, usaha dan semuanya, selamatkan dari segala musibah, bencana, penyakit. Ala hadhihi wa ala kulli sallallahu ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Qadiyal Hajat, 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 ya Rafi'al Darajat, ya Rafi'al Darajat, ya Rafi'al Darajat, ya ya mujibad da'wat, 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 ya muhillal mushkilat, ya muhillal mushkilat, ya muhillal mushkilat, ya muhillal mushkilat, ya syafiyal amrad, ya syafiyal amrad, ya syafiyal amrad, ya syafiyal amrad, ya kafiyal muhimmat, ya kafiyal muhimmat, ya kafiyal muhimmat, ya kafiyal muhimmat, ya dafi'al baliyat, ya dafi'al baliyat, ya dafi'al baliyat, ya dafi'al baliyat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, rabbina alaina wal muslimin, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqdam
كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج muslimin. Semoga hajatnya disampaikan semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'allamna wa 'allimna alladhi yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ونعوذ بك من كل حال أهل النار يا عالم بالصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله